wabarakatuh. Halo semuanya, kami sudah berada di sekolah SMA Negeri 1 Kepenuhan. Baik, di sini kami akan melakukan observasi untuk memenuhi mata kuliah pengantar pendidikan. Yuk simak keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kami alhamdulillah sudah berada di sekolah SMA Negeri 1 Kepenuhan. Sekarang kami bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kepenuhan. Baiklah Bapak, kami di sini ingin melakukan observasi di sekolah SMA Negeri 1 Kepenuhan. Alangkah baiknya kita memperkenalkan diri. Silakan. Perkenalkan, nama saya Julianti dan rekan saya Rabiul Fikri, Pak. Saya Ridwan Jayanaga. Saya di Aris Janulijono. Saya Iqbal Hadi, Pak. baik. Adapun terkait tentang observasi ini ada 3 poin Bapak, Iya. yaitu tentang intoleransi, kekerasan seksual, dan bullying. Adapun pertanyaan pertama tentang bullying, yaitu bagaimana sekolah meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang isu bullying, Bapak? Baik. Tentang isu bullying ini di sekolah kita memang sejak awal semester ganjil sampai ke asesmen semester akhir kelasnya, akhir semesternya, yang didukung dengan aturan-aturan regulasi yang ada di sekolah itu tetap kita sosiasikan, mulai pada adik-adiknya di kelas 10 semester ganjil itu sampai seketika di pembagian rapor di semester ganjil seperti kemarin itu Jumat 19 Desember 2025 kemarin disampaikan program-program sekolah termasuk tindakan-tindakan action yang bisa menimbulkan efek negatif kepada peserta didik dan lingkungan sekolah ini. Memang ini setiap saat sekolah tetap memantau kondisinya dan itu aturan tetap dilaksanakan. Sehingga alhamdulillah untuk kegiatan bullying ini sampai sekarang ini di sekolah kita ini alhamdulillah muncul ada, tetapi cepat diantisipasi, cepat diproses, cepat dilakukan problem solvingnya, pemecahan permasalahannya dengan sebaik mungkin. Sehingga adik-adiknya di sini yang 520 orang itu tadi tidak ada yang berani dan mereka pun paham tentang itu karena nanti menimbulkan efek yang kurang baik. Itu adik mahasiswa untuk bullyingnya. Pertanyaan tentang intoleransi, yaitu apa kebijakan sekolah terkait dengan pencegahan dan penanganan intoleransi? Ya, baik. Tentang intoleransi ini, preventifnya tentunya kita memberikan edukasi yang cukup kepada peserta didik kita atau siswa-siswi kita melalui pendekatan-pendekatan agama, melalui pendekatan sosial dan kemasyarakatan. Karena di dalam agama kita pun ya, itu dilarang sungguh untuk melakukan hal-hal yang demikian karena mempunyai efek yang kurang baik, apalagi di lembaga kita ini terhimpun semua suku, semua agama, mau suku Melayunya, Jawanya, Bataknya, Niasnya, Floresnya, Minangnya lengkap. Jadi edukasi di sini tentunya kita memberikan ada aturan dan ada pemahaman terhadap semua peserta didik dan warga sekolah, sehingga alhamdulillah di sekolah kita hal-hal yang sifatnya itu merugikan kepada siswa, merugikan kepada guru ataupun tenaga pendidik dan kependidikan itu alhamdulillah tidak pernah terjadi. Tetapi dengan sifat ini ekstra kerjanya dan tetap melakukan preventif, tetap membangkitkan semangat, jangan sempat itu terulang. Dengan sempat itu terjadi dan itu terus disosialisasikan di sekolah kita ini. Nah, itulah usaha-usaha dan masih banyak lagi yang spesialisasinya tentang pencegahan itu. Karena ini termasuk juga kami ini ujung tombak dari pemerintah di bidang kependidikan di tempatnya di SMA kita ini, dan itu memang sering kami sampaikan kepada warga sekolah. Gitu. Tentang kekerasan seksual, apa dukungan yang diberikan sekolah kepada korban kekerasan seksual? Ya. Alhamdulillah kalau kita di sini korban seksual itu boleh dikatakan tidak ada. Kenapa demikian? Karena diawali dan itu sering kita sampaikan kepada peserta didik dan kepada warga sekolah tentang tidak bolehnya melakukan kekerasan. Semacam bercinta-cintaan, loving ya, antara jenis laki-laki, gender laki-laki dan perempuan, apakah satu kelas atau dengan kelas lainnya. Dan kami masukkan di situ adalah ya, adik-adiknya di sini, anak peserta didik kita itu di sini kita mencari ilmu, memperoleh ilmu, menggali ilmu
yang semuanya itu untuk bekal kita, bekal adik-adik siswanya setelah tamat nanti. Dengan ilmu itulah kita mengisi hidup dan kehidupan di negeri kita itu. Sehingga kekerasan seksual itu boleh dikatakan tidak ada. Boleh dikatakan tidak ada di sekolah kita ini. Kalau meskipun itu ada, muncul hari ini, terjadi hari ini tuntas. Siapa-siapa mereka yang akan dipanggil pada jenjang kesiswaannya sebelum melangkah ke jenjang kepala sekolah selaku penanggung jawab, tentu masuk ke wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Karena kepala sekolah untuk SMA kita ini ada 4 wakilnya. Salah satunya adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, bidang kesiswaan inilah nanti seandainya jika ada hal itu terjadi tentang kekerasan seksual itu tadi, apakah informasinya dari siswa itu sendiri menyampaikannya kepada guru, oleh guru nanti disampaikannya kepada wali kelas, sampai ke guru BK, dan sampai itu nanti ke wakil kepala bidang kesiswaan. Jadi intinya seandainya itu terjadi, tetapi alhamdulillah pernah terjadi dan kita tidak menghendaki itu terjadi. Ini hari ini timbul permasalahan itu, kekerasan seksual itu. Hari ini juga dipanggil siswa yang bersangkutan, dipanggil guru yang nampak menerima berita pertama, dan juga sampai kepada orang tua. Sehingga dengan proses itu tadi, kerjasama, duduk satu meja, sehingga tidak menyebar, bisa diatasi. Dan besoknya sekolah kembali, tidak ada hal-hal cerita yang itu juga. Hari ini muncul, hari ini diselesaikan, dan hari itu juga tidak ada permasalahan. Itulah usaha kita, upaya kita dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini. Mulai dari siswanya kan itu ada organisasi-organisasinya, ada OSIS-nya, ada PMR-nya, ada olahraganya, ada paskibnya, ada rohisnya, ada karya ilmiah dan segala macam, ada 8 organisasi. Jadi itu semuanya bekerja sama. Seandainya itu pun terjadi, nanti dilaporkan kepada proses berikut kepada guru si A si B itu. Kalau dia tidak bisa menyelesaikannya, tentu dilanjutkan pada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, bersama dengan guru bimbingan konseling BK, diproses sampai tuntas. Nah, itulah cara kita, teknis kita, dan masih banyak lagi usaha-usaha kita untuk mencegah apakah intoleransi, kekerasan, dan bullying itu sendiri. Sehingga sekolah kita ini rasa aman lah, nyaman lah begitu. Ada tetapi sifatnya gesekan sedikit saja. Karena apa? Karena remaja. Antara usia 16 tahun sampai 21 tahun. Dari 520 orang. Jadi intinya apa? Adik-adik mahasiswa, alhamdulillah di sekolah kita ini tertib, aman, dan bisa dikendalikan. Nah, bisa dikendalikan sehingga memberikan kesan yang positif. Dan adik-adiknya di sini meningkat. Dulunya mulai 300. Tahun pelajaran 2025-2026 ini mencapai 520 orang. Kelas 10 aja mencapai 180 orang. Jadi itu adik-adik mahasiswa, kalau ada yang ingin ditanyakan lebih jauh, lebih dalam, silakan. Dan itu dulu sementara jawaban dari Bapak. Ada sedikit pertanyaan, Pak. Iya, silakan. Yaitu, apa tanggapan Bapak tentang kekerasan seksual dan pesan-pesan untuk kedepannya, Pak? Baik. Jadi kekerasan ini munculnya kan banyak permasalahan, banyak komponennya. Di antaranya apa? Kurang akrabnya kita di sekolah. Di antaranya yang banyak ini, kurang akrabnya di sekolah. Bahkan ada kita yang tidak kenal. Si A duduk di tingkat 10, si B duduk di tingkat 11, maupun si C-nya duduk di tingkat 12. Tidak kenal. Sehingga nanti permasalahan kekerasan itu terjadi karena kita tidak kenal, tidak pernah bercerita, tidak pernah ngomong begitu, yang bisa menimbulkan persahabatan yang kental. Seharusnya karena kita di satu rumah, katakan begitu, SMA Negeri 1 Kepenuhan ini sama-sama mulai siswa A sampai Z itu kan tempat dia menuntut ilmu di SMA 1. Jadi seharusnya, dan itu pun waktu masa perkenalan lingkungan sekolah MPLS di awal Juli itu ada
1 minggu itu kegiatannya tentang itu. Nah, seharusnya disinilah untuk saling mengenal. Nah, tentunya kalau sudah kenal kita, sudah tahu kita siapa kakak kita yang kelas 11, siapa kakak kita, abang kita yang kelas 12. Sehingga tentu kan kita tidak sembarangan menyampaikan kata-kata yang kurang baik kepada kakak, kepada abang kita, atau sebaliknya pada adiknya yang duduk di kelas 10. Sehingga terjadi poin yang kedua, keakraban. Satu keluarga. Keluarga apa? Keluarga besar SMA 1 Kepenuhan. Tentunya kalau kita sudah duduk di keluarga besar SMA 1 Kepenuhan, kita tidak akan memberikan hal-hal yang kurang senang, yang kurang baik kepada teman-teman kita. Itu salah satu apanya, yang kedua. Kemudian lagi, faktor silaturahmi itu sangat menentukan hubungan. Silaturahmi itu berasal dari bahasa Arab. Silaturahmi, silaturahim, mengembalikan, menghubungkan kembali hubungan yang putus, hubungan yang belum ada, dimunculkan kembali. Maka ini wadah. SMA 1 Kepenuhan bukan tempat menuntut ilmu saja, tetapi mempraktekkan, memperagakan bagaimana hubungan silaturahmi, hubungan sosial antara siswa dengan siswa, antara siswa kelas 10 dengan 11 sampai 12, 12 nanti 11, 10 begitu juga. Itulah pengikat kita yang berada di keluarga besar SMA 1 Kepenuhan. Sehingga terjalin keakraban dan kita nanti tidak mudah terprovokasi membuat itu ini yang sifatnya keonaran di lingkungan sekolah kita. Kata kita sebagai warga sekolah, kalau kita sebagai warga sekolah, kita yang membuat keonaran, kerusakan, berarti perlu dikoreksi diri kita selaku siswa maupun guru. Dilakukan hisabnya, dilakukan countnya, hitung, harus dihitung. Saya ini ada bapak siapa? Nama bapak Pak Ardi. Selaku apa dia? Okay. Kepala sekolah, headmaster, top manager. Bidang apa? Di bidang administrasi, top manager. Di bidang kesiswaan begitu juga. Meskipun ada wakil bapak yang namanya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, tapi tidak bisa sampai di situ saja. Ada hubungannya, kaitannya dengan kepala sekolah. Jadi artinya kepala sekolah itu semua merangkapi. Nah, sehingga nanti dan seorang tua itu, orang yang diberikan amanah selangkah itu tetap memberikan arahan bimbingan dan tidak bisa cepat mengatakan letih, nak, capek, tidak bisa. Dan itu jangan action yang negatif itu ditunggu. Nah, tetap melakukan sosialisasi, tetap menyampaikan program-programnya dalam hal pencegahan ini tadi. Jangan sempat dulu terjadi baru kita preventif. Tak mau dia, karena preventif lebih baik daripada preventif itu pencegahan. Nah, kalau di bidang kesehatannya lebih baik melakukan preventif daripada pengobatannya. Nah, kan begitu itu di bidang kesehatannya, usaha kesehatan sekolahnya kan. Itu yang terbaik. Jadi begitu juga. Jadi lebih baik disampaikan program-program dulu, disosialisasikan kepada warga sekolah dengan semaksimal mungkin, sepaham mungkin, sebaik mungkin, sehingga nanti di dalam roda proses pembelajarannya dari 1 semester ke semester keduanya atau 1 tahun itu bisa berjalan dengan baik, dengan bagus. Sehingga kegiatan yang namanya intoleransi itu, kekerasan seksual itu dan bullying boleh dikatakan persentasenya ada tetapi rendah, sangat rendah. Itulah usaha-usaha kita secara kolaborasi. Tidak bisa kepala sekolah itu Pak, tidak bisa. Guru saja tidak bisa juga. Nah,
diserahkan semuanya sama OSIS tak bisa juga. Karena orang banyak. Ya kan? Nah, seperti adik-adik mahasiswa adalah 6 orang ini. Nanti berbeda itu karakternya. Takkan sama ya. Ya kan? Apa namanya? Karakter kita itu tidak akan sama nanti, tetap berbeda ya kan. Jadi dengan ini banyaknya karakter yang kita miliki, kekayaan menjadi kekayaan dia. Itulah nilai-nilai kekayaan yang indah, yang baik, yang bagus itu, yang bisa membina ke depan itu. Itulah yang akan dipupuk. Ya, nah, itulah akan dibina, yang akan dibimbing sehingga nanti menimbulkan suatu perkembangan yang cukup. Nah, ya, secara teori. Tetapi itu tadilah, memang usaha kita memang berusaha semaksimal mungkin untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Itu aja, Adinda. Ya. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan sedikit waktunya untuk kami. Ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum adik-adik meninggalkan ruangan ini, Bapak pun mengucapkan terima kasih sajid juga kepada adik-adik mahasiswa dan termasuk Ketua Program Studi Pendidikan Kesehatan, Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Bapak Dr. apa tadi namanya? Bapak Dr. O.R. Ardo Yulbiko Putra MKes yang telah memberikan amanah mahasiswanya untuk mengadakan tugas observasi lapangan di SMA 1 Kepenuhan. Semoga adik-adik mahasiswa bisa menyelesaikan tugas observasi lapangan ini dengan baik, dan juga ada juga pengalaman, dan tak kalah pentingnya dari proses ini adik-adik mahasiswa juga akan diberikan oleh nilai oleh dosen yang bersangkutan. Terima kasih. Di mana kekurangan dan kelemahannya dari keluarga besar SMA 1 Kepenuhan, kami mohon diberi kemaafan, dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianti dari Universitas Pasir Pangarayan, Prodi Ilmu Olahraga dan Kesehatan. Baik, adik boleh memperkenalkan dirinya? Baik, perkenalkan, nama saya Soraya Aurel Azhara dari kelas 11 3. Baik, kakak mau sedikit bertanya tentang kasus bullying di sekitar sekolah ini. Baik, apa yang kamu lakukan jika kamu menyaksikan atau menjadi korban bullying? Baik, jika saya menyaksikan ataupun saya sendiri menjadi korban bullying tersebut, saya akan melaporkan ke Dewan Guru ataupun orang tua saya sendiri, dan saya juga akan memberikan semangat dan juga mempromosikan bagaimana menjadi seorang siswa yang berperilaku baik di sekolah. Baik, terima kasih adik atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rabiul Fikri dari Universitas Pasir Pangarayan, Prodi Ilmu Pendidikan dan Kesehatan. Baik, sekarang bisa perkenalkan nama adik. Perkenalkan, nama saya Robert dari Valdi, saya dari kelas 11 1. Oke. Baik, sekarang kita masuk observasinya tentang siswa, yaitu tentang intoleransi. Bagaimana kamu merasa ketika kamu melihat atau mengalami intoleransi? Apabila saya melihat intoleransi, saya merasa tidak nyaman dikarenakan hal tersebut bukanlah hal yang baik. Bagi saya akan promosikan toleransi dikarenakan saya menghargai perbedaan. Baik. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Arilis Dewi dari Universitas Pasir Pangarayan dari Prodi Pendidikan Olahraga. Bolehkah kenalan? Nama saya Nidia Margarita Sabrina dari kelas 12 5. Saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juganti dari Universitas Pasir Pengarayan, Fakultas FK Prodi Ilmu Olahraga dan Kesehatan. Kedatangan kami ke sini untuk melakukan observasi mengenai tentang bullying, intoleransi, dan kekerasan seksual. Baik, Bapak boleh memperkenalkan diri. Terima kasih waktu dan kesempatan dari wawancara tentang yang tadi. Perkenalkan, nama saya Manarul Hidayat, umur 30 tahun. Sudah berapa lama Bapak belajar? Dan saya di SMA Negeri 1 Pulau ini genap 6 tahun sebagai guru bimbingan dan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juang Diananda dari Universitas Pasir Pengarayan, Fakultas FK, Prodi Olahraga dan Kesehatan. Bapak, saya ingin bertanya, bagaimana Bapak meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak negatif bullying? Oke, baik. Saya langsung menjawab pertanyaan dari rekan tadi, Nanda tadi. Bagaimana? Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana Bapak meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak negatif bullying? Bagaimana dampak? Bagaimana dampak? Bagaimana Bapak meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak negatif bullying? Untuk meningkatkan kesadaran itu, ya, setiap sekolah ya, ataupun saya pribadi sebagai guru BK melakukan sebuah pengumuman ya, atau sebuah diskusi kelompok maupun disampaikan kepada setiap siswanya bagaimana dampak-dampak negatif tentang bullying itu. Contoh ya, siswa itu kita kumpulkan ya, dari kelas 10, 11 dan 12 kita sampaikan gimana efek negatifnya ya, gimana tentang hal-hal yang negatif yang lainnya ya kan, yang kurang baik ya. Dan tentang bullying ini ya, ada dua macam, ada yang verbal dan ada yang non verbal. Ada kekerasan fisik dan ada secara tidak kekerasan fisik seperti mencibir ya kan. Dan hal-hal itu ya di sekolah ini bukan sering ya, tapi ada terjadi seperti itu, mengenai bullying itu. Nah, bagaimana kita cara mengatasinya? Ya, kita panggil secara persuasif, secara individu, baik secara individu ya, secara kelompok kita panggil dia ya, yang bullying ini, siapa yang terkenanya ya, siapa korbannya, siapa yang membuli tersebut. Kita panggil dia, baik itu secara pribadi maupun kelompok. Nah setelah itu kita bentuk tim. Nah ada timnya, tim relawan tentang khusus tentang pencegahan bullying ini. Nah, jadi kalau bentuk kekerasan bullyingnya tidak terlalu berat ya, kita beri sebuah peringatan terlebih dahulu. Peringatan ya, sebuah apa namanya, kesepakatan ya, ada pakai tantangan materai, itu pakai materai langsung kesepakatan kedua belah pihak. Kalau ya bullyingnya itu keras atau berat ya, kita langsung panggil orang tuanya tanpa toleransi, karena bullying ini sampai sekarang belum bisa dihilangkan. Ini sifatnya perlahan-lahan berproses untuk menghilangkan tingkat bullying di sekolah kita ini. Seperti itu. Ya, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah dari Universitas Pasir Pengarayan, Prodi Ilmu Kesehatan dan Olahraga Pak. Baik, saya akan bertanya tentang intoleransi Pak. Apa strategi yang Bapak gunakan untuk meningkatkan lingkungan kelas yang aman dan inklusif? Nah, caranya tadi di dalam kelas itu ya, kita harus membawa suasana kelas itu rukun, damai dan tentram. Nah, seperti ya contoh pertamanya, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan agama,
Karena di sekolah itu, di sekolah kita ini banyak yang non Islamnya. Bisa dikatakan rata-rata dari 100% itu yang non Islam itu bisa dikatakan 10% lah. Jadi jumlah siswa di sini 520 siswa. Sementara yang non Islam itu kategorinya hampir 50 orang di sini. Jadi setiap kelasnya itu ya kita memang betul menjaga tentang intoleransi itu. Baik agama Islam, baik agama Kristen. Nah, jadi kita itu harus saling intoleransi tadi. Nah, itu pun tentang agama tadi. Kalaupun tentang suku, ya kita harus saling menghargai juga. Ya. Walaupun banyak di sini warga Melayu, ya, budaya Melayu di sini tidak bisa kita mengacukan oleh orang Jawa, orang Batak, orang Nias. Ya. Bahkan sekolah ini ada juga orang Manado di sini. Jadi kita harus saling bersinergi, kompak, ya, tetap rukun. Gimana pun situasi di kelas itu, karena tujuan di kelas itu kita harus tetap belajar. Ya, tetap bersinergi dimanapun situasi kondisinya, walaupun berbeda-beda suku, walaupun berbeda-beda agama, tujuan kita tetap satu. Tetap dalam situasi kondisi apapun, ya, membangun intoleransi itu sebenarnya berat, tapi berawal dari ramah tamah kita, etika kita, tata krama kita, ya, kelamaan nanti akan membaur lebih baik seperti itu. Ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hadi dari Universitas Pasir Pengarayan, Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Pertanyaannya Pak, bagaimana Bapak mendukung siswa yang menjadi korban kekerasan seksual? Nah, dari pihak sekolah, jika terjadinya kekerasan siswa, ya, kami mensupport, ya, mengembalikan ke semangat siswa tadi, ya, mengarahkan siswa tersebut, ya. Jika terjadi di sekolah ini, kami akan memanggilnya secara persuasif, secara pribadi. Ya. Cara menyemangatkan siswa itu kembali, ya, kami panggil dia, ya. Kami menanyakan kronologi awalnya, apa permasalahan dilecehkan tadi. Apalagi ini berkenaan tentang kekerasan seksual, ya, pelecehan seksual, ya. Kami tanyakan mengenai kronologinya. Nah, bagaimana kami cara menyemangatkannya? Ya, kami beri dia sebuah toleransi dari memberikan semangat ulang, ya, jiwa raganya semangat, ya, tidak ada, ya, pencemaran hal-hal yang negatif dari kami. Nah, jikalau, ya, kami di sekolah ini ada juga membentuk tim, ya, yang pertama tadi mengenai bullying, ya, ada juga kami timnya. Kekerasan seksual ada juga timnya di sekolah ini. Jadi nanti jika permasalahannya sangat fatal, ya, tidak bisa diselesaikan oleh secara pribadi, ya, antara pihak sekolah dan siswa yang bersangkutan, kami akan memanggil orang tuanya. Apakah dia bisa permasalahan itu diselesaikan dengan baik ataupun tidak. Nah, untuk menyemangatkan siswa itu, ya, kami memberikan sebuah pencerahan, ya, bimbingan, arahan tentang masa depan yang akan datang. Jadi walaupun permasalahannya, ya, tentang kepribadiannya, ya, walaupun sedikit tercoreng, ya, tapi kami akan memberikan sebuah semangat, sebuah motivasi tentang masa depan yang akan datang. Terima kasih Bapak kesiapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian observasi kami pada hari ini. Terima kasih kepada Sekolah SMA Negeri 1 Kepenuhan telah meluangkan sedikit waktunya untuk melayani kami di sini. Apabila terdapat kesalahan, kami dari Universitas Pasir Pengarayan, Prodi Ilmu Olahraga dan Kesehatan pamit undur diri. Terima kasih.